Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku yang muslimin, pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat darinya yang diberikan kepada kita semua. Kisah iblis laknatullah memohon tobat pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam alaihi salam, para malaikat pun bersujud. Namun, tidak dengan Azazil. Ia tidak mau bersujud. Alasannya, ia merasa lebih baik dan mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dalam pandangannya lebih rendah karena diciptakan dari tanah. Azazil menjadi sombong dan kafir, lalu diusir oleh Allah dari surga. Padahal, sebelumnya, Azazil tinggal bersama para malaikat dan salah satu makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kesombongannya yang merasa diri paling baik dan mulia, serta tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun berfirman kepadanya yang terangkum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13-18 sebagai berikut. Allah berfirman, "Maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Azazil kemudian menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah kembali berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu hingga sampailah waktu yang telah ditentukan." Allah kemudian melaknat Azazil dan merubah bentuknya dari bentuk malaikat menjadi sosok menjijikkan dan menakutkan yang kita kenal sekarang sebagai iblis. Dan beralih pada zaman Nabi Musa alaihi salam, suatu hari iblis ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mendatangi Nabi Musa. "Wahai Musa," sapa iblis kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menjawab, "Siapa kamu?" "Aku adalah iblis," ungkapnya. Mendengar itu, Nabi Musa pun menjawab, "Semoga Allah tidak memberikanmu keselamatan." "Mengapa engkau datang ke sini?" tanya Nabi Musa. Lalu iblis menjawab, "Aku datang ke sini untuk mengucapkan salam atasmu karena kedudukan dan posisimu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadanya. Jika engkau bermunajat kepada Allah, mintakan syafaat untukku. Tanyakan kepadanya, apakah tobatku masih bisa diterima jika aku mau bertobat?" Nabi Musa merasa gembira mendengar pernyataan iblis. Lalu ia berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah engkau mau menerima tobatnya iblis jika ia mau bertobat?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sudah termaktub dalam ilmuku bahwa ia tidak akan pernah mau bertobat. Namun, aku maha menerima tobat lagi, maha penyayang. Jika ia mau bertobat, perintahkanlah ia pergi ke makam Adam dan suruhlah ia bersujud kepada Adam. Jika ia sekarang ini mau sujud pada kuburnya, mengakui dan mengagungkan Adam, aku pun akan menerima tobatnya." Usai Nabi Musa pulang dari munajat, iblis segera menemuinya seraya bertanya, "Wahai Musa, apakah engkau telah menyampaikan hajatku?" Nabi Musa menjawab, "Masalahmu itu bergantung pada sujudmu kepada Adam. Jika engkau pergi ke makam Nabi Adam alaihi salam dan bersujud kepadanya seraya menganggungkannya, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubatmu." Mendengar hal tersebut, tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak bersujud kepadanya di masa hidupnya, ketika kami berada di surga, terlebih jika diminta sekarang untuk mau bersujud sesudah matinya." Lalu iblis laknatullah berkata, "Hai Musa,
karena engkau telah menolongku, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal, yaitu: 1. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. 2. Ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang. 3. Jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya. Singkat cerita, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, manusia pertama dan bapa seluruh manusia itu. Dan kelak, saat terjadi kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, "Sesungguhnya aku telah menciptakan untukmu pasukan sebanyak manusia dari zaman dahulu sampai akhir ini. Aku telah menjadikanmu makhluk yang terkuat di langit dan di bumi. Sekarang, pada hari ini, aku anugerahkan kepadamu pakaian kebencian dan kemurkaan. Pergilah engkau dengan mengenakan pakaian kebencian dan kemurkaanku kepada yang aku laknati, dan aku jauhkan rahmatku, yakni iblis. Rasakan kepadanya betapa sakitnya kematian itu. Bawalah rasa sakit kematian dengan berlipat ganda sejumlah bilangan jin dan manusia sejak dulu hingga akhir zaman, dan dikumpulkan menjadi satu. Ajaklah malaikat penyiksa, Zabaniyah, sebanyak 70.000 yang mempunyai mata rantai dengan neraka Laza. Mereka dipenuhi rasa benci dan murka yang membara. Lepaskan roh iblis yang berbau busuk sebusuk 70.000 anjing neraka Laza. Perintahkan malaikat penjaga neraka untuk membuka pintu neraka buatnya. Malaikat maut pun segera turun dengan wujud dan rupa sungguh menyeramkan. Seandainya makhluk di langit dan di bumi ini melihatnya, niscaya akan pingsan saking takutnya. Dalam sekejap, ia sudah sampai di hadapan iblis. Ia pun menghardiknya dengan sangat keras hingga iblis pingsan. Setelah siuman, ia menjerit dengan suara sangat keras yang jika makhluk di langit dan di bumi ini mendengarnya, niscaya akan pingsan. Malaikat maut berkata, "Berhentilah engkau, wahai makhluk menjijikkan. Pada hari ini, aku akan memberimu pedihnya kematian berlipat ganda sebanyak bilangan orang yang telah engkau sesatkan. Berapa banyak bangsa yang telah engkau sesatkan? Sudah berapa banyak temanmu berada di tengah-tengah neraka jahim? Akan lari kemana engkau pada hari yang telah ditentukan Allah sejak dahulu kala ini?" Iblis pun lari ke arah timur sejauh-jauhnya. Tiba di sana, malaikat maut sudah berada di hadapannya. Ia lalu lari ke arah selatan, tetapi malaikat maut sudah berada di hadapannya. Kemudian, ia menyelam ke dasar laut, tetapi laut tidak mau menerima kehadirannya dan memuntahkan kembali jasadnya. Iblis lari ke sana kemari di atas bumi, tetapi malaikat maut selalu berada di hadapannya. Tidak ada tempat sejengkal pun yang luput dari kejaran malaikat maut. Iblis akhirnya berdiri di tengah-tengah bumi, tempat di mana Nabi Adam dan Hawa dikuburkan. Di hadapan kuburan Adam dan Hawa, iblis berkata, "Gara-gara kamu, aku menjadi makhluk terlaknat dan jauh dari rahmatnya. Andai saja engkau tidak diciptakan, tidak begini jadinya." Lalu iblis berkata kepada malaikat maut, "Dengan siksa apa engkau mau mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Dengan siksa yang sama dengan orang yang berada di neraka Laza." Mendengar itu, iblis pun berguling-guling di tanah sambil meraung-raung. Ia berlari dari timur ke barat, dan sebaliknya sampai ia terperosok di suatu tempat yang berlubang besar. Di situ sudah dipersiapkan jeruji-jeruji beracun baginya. Malaikat menusuk-nusuk jasadnya dengan tusukan beracun yang mematikan hingga bumi menjadi seperti bara api. Malaikat Zabaniyah terus-menerus menusuknya sampai ia sekarat dalam siksaan dan kondisinya tidak dapat dibayangkan. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam dan Hawa, "Tengoklah musuh kalian, dan lihatlah bagaimana ia sedang menjalani siksaan yang sangat berat." Adam dan Hawa menengok ke tempat iblis yang sedang menjalani siksaan. Mereka berdua pun berkata, "Ya Tuhanku,
sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Dan demikianlah kisah iblis laknatullah yang hendak bertaubat dan akhir riwayat hidupnya berakhir dengan mendapat siksaan yang sangat amat perih.